sama-sama tahu ya, di dalam surah Al-Jum'ah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan seterusnya. Jadi al-hikmah dimaknai oleh para ulama tafsir sebagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun juga kemudian amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang paham definisi hadis? Maknanya sunnah itu apa dari sekalian? Apa yang dilakukan, diucapkan, diperintahkan atau dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hadis ya. Nah, ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, apakah kita tidak sedang mempelajari hadis dari sekalian? Sedang mempelajari hadis ya. Sedang mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mari kita tidak lupa dalam surah An-Najm ayat yang keempat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berucap kecuali ucapannya juga adalah wahyu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat kecuali perbuatannya adalah wahyu. Di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, para ulama juga menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah kesalahan, itu cara Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan perbaikan ketika umat itu melakukan kesalahan. Seperti itu. Dan hari ini istimewa kita mulai yang masuk membahas perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak akan mampu membahas 100%. Kita bisa mampu membahas 30% saja, itu sudah luar biasa. Tapi setidaknya daripada tidak 100% ya minimal ya 30%. Mudah-mudahan dari yang 30% yang kita pelajari itu menjadi spirit bagi kita untuk makin semangat lagi dalam mencintai Rasulullah dan makin bergelora lagi, ya, bersemangat lagi dalam menapaki ya atau menapaktilasi perjalanan hidup Rasulullah SAW. Nah, kitab yang menjadi rujukan kita adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum ya, Sirah Nabawiyah ya, yang dikarang oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakpuri ya, seperti itu. Dan kita langsung masuk ke pembahasan awal, yakni profil tentang tempat Rasulullah SAW dilahirkan ya. Di mana lahirnya dari sekalian? Jawa Barat atau Jawa Timur? Di Jazirah Arab ya. Bukan Jawa Timur lah. Itu kalau Jawa Timur tempat lahirnya Nabi Muhammad namanya Suroso ya. Pasti Suroso ya. Atau Sumanto ya. Nah, mungkin namanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lahir di Jazirah Arab ya. Lebih tepatnya di Makkah ya. Di Makkah. Nah, untuk letak geografis negara Arab sendiri ada di sekalian ya. Tadi kita sudah sampai itu di Jazirah ya, atau di padang pasir. Ya. Ada yang pernah umroh? Coba katakan yang pernah umroh. Ya, antum pernah umroh? Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya. Itu di Makkah, Madinah. Sepanjang perjalanan Makkah Madinah, antum pernah lihat di situ ada aliran sungai itu? Nggak ada. Yang ada apa? Padang pasir dan batu, ya kan? Nah, seperti itulah. Ya, pemandangan di Jazirah Arab itu, termasuk di Makkah Madinah. Kenapa di padang Arafah itu banyak pohon ada di sekalian? Nah, itu pohon Soekarno namanya. Betul. Jadi ceritanya dulu Presiden kita Soekarno itu haji ya. Berhaji, dan ketika wukuf di Arafah itu bulu-bulunya seperti mendidih gitu ya. Kalau bahasa kita berfokus itu kepala ya, terlihat uap keluar dari otak gitu ya, saking panasnya. Dan Presiden kita Soekarno waktu itu ya meminta izin kepada raja untuk menanam pohon ya, tentu saja disambut ya.
maka presiden kita itu mengirim tanah humus terbaik dari Indonesia beserta pohon terbaik dari Indonesia, ya, dan juga sebagian tanah dari Thailand dikirim pakai pesawat langsung ditanam di Eropa. Bahkan ada satu jalan khusus di Mekah itu namanya Jalan Soekarno. Karena apa? Karena pohonnya di situ tuh ditanam oleh Presiden Soekarno. Jadi kalau ditanya di sana pohon apa ya? Pohon Soekarno. Wah, itu orang Indonesia, masya Allah, ya, orang baik. Ya. Seperti itu. Jadi luar biasa. Ya, nah, padang pasir, ya, tandus, sehingga memang orang berpikir untuk kemudian tinggal di sana. Orang yang tinggal di sana itu betul-betul orang yang lahir di sana, atau kemudian ya orang yang punya ikatan histori dan ikatan religi dengan tempat itu. Ya, seperti kita misalnya kaum muslimin, ya nggak peduli mau jazirah Arab itu panas atau dingin, ya, mau hangat ataupun kemudian dingin, karena di situ memiliki nilai histori sekaligus religi, ya kita datang ke sana. Bahkan kalau mau ditanya hati kita, semua kaum muslimin itu ingin tinggal di Mekah. Ada yang tidak ingin tinggal di Mekah, dan sekalian? Ada yang tidak ingin sholat di Masjidil Haram? Siapa yang tahu berapa nilainya orang yang sholat di Masjidil Haram dibandingkan sholat di masjid yang lain? Ada yang tahu? Berapa perbandingannya? 100.000 kali. Jadi antum di sini ya sholat ya satu rakaat witir, satu rakaat witir di Masjidil Haram itu sama dengan antum 100.000 kali sholat witir di sini. Bayangkan itu ada sekali. Ya, 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi berapa kali? 10.000 kali. Bayangkan. Hanya orang-orang yang tidak memiliki iman yang maksimal, hanya orang-orang yang kemudian lemah iman, lemah keyakinan, dan sedikit wawasan yang tidak rindu kepada Makkah itu. Makanya kan ada kelompok itu yang mengatakan kami Islam bukan Islam Arab, katanya gitu ya. Ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya. Masya Allah ya. Hadirin sekalian, Mekah itu tanah yang Allah berkahi. Sholatnya saja tadi 100.000 kali lipat. Masya Allah, coba hitung sudah itu. Apalagi kalau sholatnya di Hijr Ismail, Masya Allah ya. Lebih dahsyat lagi. Alhamdulillah Ustaz pernah sholat lagi satu malam penuh di Hijr Ismail. Alhamdulillah. Jadi ternyata ada ilmunya. Dua rakaat pertama di ujung sini, selesai salat mundur rakaat, salat lagi 2 rakaat. Itu salah satu adabnya tentara askar di Mekah itu. Kalau orang sudah takdir, dia tunggu sampai salam, gitu ya. Orang Indonesia itu pintar, ya. Begitu salam langsung ke Allah Akbar. Tidak berani askarnya musik. Kalau dia sudah takdir Allah Akbar, itu tidak berani diusir. Tapi kalau antum assalamualaikum angkat tangan berdoa, urus haji ya, suruh keluar itu. Jadi berdoanya dalam sujud saja. Nah ini kalau ada bapak-bapak nanti mau umroh atau haji, kalau mau sholat layl 11 rakaat di Hijr Ismail itu, begitu triknya. 2 rakaat pindah ke belakang, ya 2 rakaat pindah lagi. Kan tidak ditahu itu. Askar di sini beda dengan askar di tempat lain. Ya, walaupun sekitar segini ya lingkaran. Sampai bikin, masya Allah, luar biasa. Nah, hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun berada, kita lanjutkan ke posisi atau letak Jazirah Arab. Sebenarnya tidak terlalu penting untuk kita detailkan karena sekarang ini kan zaman modern ya. Dengan HP kita bisa langsung buka GPS ya, Arab Saudi. Wah itu di timurnya negara apa, baratnya negara apa, itu sudah lengkap ya. Justru kalau kita baca teks kadang-kadang tidak terhafal. Nah, kita langsung saja masuk ke kaum-kaum yang menjadi komponen utama bangsa Arab. Ya, menurut pakar sejarah, ya kaum-kaum bangsa Arab itu dibagi menjadi 3. Ya berdasarkan garis keturunan mereka. Yang pertama adalah Arab Ba'idah. Ya.
Arab Ba'idah ini mereka adalah bangsa Arab terdahulu yang telah musnah eksistensinya, serta sudah tidak mungkin lagi bisa dilacak secara rinci sejarah mereka. Seperti kaum Ad, ya, Thamud, kemudian Toms, ya, Jadis, ya, Imlak, Umaym, Jurhum, Hadur, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah Arab, ya, Aribah. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasiju bin Ya'rub bin Khattan, ya. Nah, mereka dinamakan juga dengan bangsa Arab Khattaniyah. Dan yang ketiga adalah bangsa Arab Musta'ribah. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam, yang juga dikenal dengan nama Arab Adnaniyah. Ya, jadi Nabi kita dari bangsa Arab yang keberapa dari sekalian? Yang kedua, ketiga, atau yang pertama? Tiga. Ya. Yang pertama katakan? Ya. Masa Nabi Muhammad keturunan kaum Thamud, ya, nah, kemudian yang kedua Aribah, nah, yang ketiga ya keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, adapun bangsa Arab Aribah atau bangsa Khattan, ya, maka tempat kelahiran mereka adalah Yaman. Kabilah-kabilah dari bangsa Arab ini, ya, lahir dari putra Saba bin Yasju, ya, bin Ya'rub bin Khattan. Ya, ada dua kabilah yang terkenal dari bangsa ini, yaitu Himyar bin Saba, ya, dan Kahlan bin Saba. Ya. Adapun selebihnya keturunan Saba, jumlah mereka adalah 11 atau 14 suku. Lebih familiar dengan penyebutan Saba'iyun, ya. Mereka tidak memiliki sekutu kabilah selain Saba itu sendiri. Nah, seperti itu. Untuk suku Himyar, ya, yang paling terkenal dari suku ini adalah Khuda', ya, Khuda'ah. Di antara ada Bani Bahra, ya, kemudian Bali, Al-Qain, Qalb, anjing, ya, namanya seperti itu, ya. Kemudian Uzah, ya, dan Wabarah. Lalu kemudian yang kedua Sakasik, ya, mereka adalah keturunan Zaid bin Wa'ilah bin Himyar. Ya. Zaid memiliki julukan Sakasik, ya, tetapi bukan Sakasik Kindah yang berasal dari Bani Kahlan. Ya, lalu kemudian Zaid al-Jumhur. Di antara mereka adalah Himyar kecil atau Sabah kecil, Hadur, ya, Zu Asbah, dan seterusnya. Lalu kemudian ada suku Kahlan dan yang lainnya. Nah, ada apa? Ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang orang-orang yang kita sebut di atas tadi ini, yakni surah Sabah ayat 15 sampai ayat 19. Kita bacakan artinya. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Rabbmu dan syukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik atau nyaman, sedangkan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak jatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabah dan negeri-negeri yang kami berkahi atau Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Rabb kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Ya, jadi Allah langsung menginformasikan lewat ayatnya tentang garis keturunan sahabat, ya, di Yaman itu. Walaupun ada juga sedikit ilmuwan lah katakan begitu yang memiliki teori sendiri. Salah satunya itu di Indonesia ada Kiai Haji Fahmi Basya namanya. Nah, itu mengatakan bahwa negeri Sabah itu bukan di Yaman, ya, tapi di Jawa, katanya.
Wonosobo katanya. Nah, itu negeri Sabah. Wonosobo. Kemudian istananya Nabi Sulaiman itu di Sleman. Sleman Jogja gitu ya. Lalu kemudian dan seterusnya lah. Dan memang kalau kita tidak punya basic sejarah yang kuat dan basic ilmiah yang handal, tidak bisa berkutik memang, karena memang pakai matematika yang membahasnya. Ala kulli hal ya, kita tidak perlu terlalu berpolemik tentang negeri Sabah itu di Jawa Timur kah atau di Yaman. Yang paling penting bagi kita bahwa suku Sabah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sabah ini sendiri ya, adalah suku yang kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Allah sudah anugerahkan sebegitu banyak rezeki ya, di lembah-lembahnya Allah tanamkan, kemudian Allah tumbuhkan, kemudian makanan ya, tapi kemudian mereka mengingkari Allah dan Allah mengganti ya. Jadi tadi ya, katakanlah kalau misalnya di Indonesia padi gitu ya, atau kalau di Arab mungkin gandum gitu ya, gandumnya tumbuh dengan subur, tapi karena mereka kufur kepada Allah ya, Allah binasakan, Allah hancurkan itu gandum-gandumnya, dan Allah ganti tumbuhan di tempat itu menjadi tumbuhan yang pohon-pohon yang berbuah pahit. Coba ada yang bayangkan ya, bayangkan kan keadaan kita ketika sawah-sawah kita itu kemudian mati padinya dan tumbuh pohon-pohon ya, yang pahit buahnya. Katakanlah pohon maja itu pahit, atau pari lah. Pari itu kan enak sekali-sekali kalau kita makan ya. Tapi kalau setiap hari makan pari, itu luar biasa ya. Nah, lalu kemudian suku Kahlan yang berpindah itu terdiri dari 4 kelompok ya. Ada Al-Azad ya, dan ini menurunkan banyak keturunan. Ada Imran bin Amru, Bani Nasr ya, Sa'labah ya, Harisah, lalu kemudian Jafnah ya, dan suku-suku kecil lainnya. Nah selanjutnya ya, ini kita perlu bahas sedikit yang keempat ya, yakni Kindah ya, karena nanti ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim ya. Suku Kindah ini ya, mereka singgah di Bahrain ya, kemudian ya, kan tadi ya, mereka berpindah-pindah ya. Nah, termasuk yang Kindah ini mereka singgah di Bahrain, kemudian terpaksa harus meninggalkannya, kemudian singgah lagi di Hadramaut. Hadramaut itu di daerah mana ada sekalian? Mesir atau Maroko? Yaman ya. Yaman ya. Hadramaut itu di Yaman ya. Nah, ya karena di Hadramaut mereka mendapat masalah sebagaimana mereka dapat di Bahrain ya. Kemudian mereka berpindah lagi menuju Najd dan membentuk negara besar di sana. Akan tetapi mereka juga cepat sekali punah dan hilang tanpa jejak. Dan di sana ada kabilah dari Himyar, yakni keturunan Qada'ah, yang juga pergi meninggalkan Yaman dan menetap di daerah Badiyah As-Samawah yang berada di pinggiran wilayah Irak, sebagaimana golongan lain menetap di pinggiran wilayah Syam dan utara Hijaz. Sedangkan bangsa Arab Musta'ribah ya, asli nenek moyang mereka adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini yang berasal dari Irak ya, tepatnya di sebuah kota yang dikenal dengan nama Ur ya, tepat tepi barat sungai Eufrat yang berdekatan dengan Kufah. Dan setelah telah banyak didapati penelusuran dan pencarian tentang perincian negeri ini, tentang keluarga Ibrahim alaihissalam dan tentang kondisi keagamaan dan sosial negara tersebut. Juga banyak diketahui bahwasanya Nabiullah Ibrahim berhijrah dari Irak menuju Haran atau Haran lalu menuju Palestina, dan disinilah ia menjadikannya sebagai landasan dalam berdakwah. Ibrahim telah melakukan perjalanan yang panjang ke banyak wilayah di banyak negeri. Dan di salah satu perjalanannya ia juga mendatangi salah seorang raja lalim di antara raja-raja lalim bersama istrinya Sarah. Sarah merupakan sosok wanita yang baik juga cantik. Penguasa itu berkehendak untuk membuat tipu daya terhadap Sarah, akan tetapi Sarah berdoa
ya kepada Allah agar dijaga dari tipu daya raja, dan Allah mengabulkannya. Akhirnya raja pun tahu bahwasanya Sarah adalah wanita solihah dan memiliki martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ceritanya ada di sekalian, Nabi Ibrahim ini punya istri ya, cantik jelita. Nah, seperti itu. Ya seperti mohon maaf ya, kalau antum punya istri gadis Rusia gitu ya. Nah, sudah tahu ya gadis Rusia ya. Nah, seperti itu, tingginya 160 cm ya. Berat badannya 90 ya. Kalau itu ya. Berat badannya 50 gitu ya. Nah, terus antum jalan-jalan ke negeri yang mohon maaf ya, semua penduduk negeri itu hitam semua. Ya, kira-kira gimana ya pemandangan hari itu ada di sekarang? Semua mata akan tertuju kepada istri antum ya, istri yang kita bawa itu. Apalagi kalau kemudian tidak bercadar. Jadi semua pandangan akan tertuju ke situ, termasuk pandangannya si Raja Lalim ini. Karena dia Raja Lalim pula, nah sudah, dia atur siasat untuk bagaimana bisa membawa istri Nabi Ibrahim atau Sarah ini ke istananya. Setiap kali dia hendak menyentuh Sarah, istri Nabi Ibrahim, tiba-tiba badannya ini stroke. Tahu stroke kan? Mati separuh. Itu langsung mati separuh gitu. Wah ini stres ini, gulu balang itu. Apa yang terjadi dengan Tuhan kita ini? Nah, karena matinya separuhnya masih bisa gerak-gerak ya. Dan biasanya dia hanya memberi kode dengan matanya saja. Ini hulu balang itu mengerti maksud si Raja Lalim. Maksudnya minta tolong sama Sarah supaya dia bisa sembuh. Insya Allah apa? Maka dia tidak akan mengganggunya. Maka Sarah berdoa, ya Allah, sembuhkan si Raja Lalim ini, ya, agar dia kemudian meyakini keberadaanmu dan tidak lagi mengganggu. Betulan sembuh ada sekalian, ya. Sembuh dari stroke otomatis. Hebat sekali ya. Berdoa langsung sembuh. Nah, di sini ada salah seorang ustadz kita namanya Ustadz Ari Wahyudi. Wah ini juga kayaknya titisannya Siti Sarah itu orang stroke, dia sentuh-sentuh sedikit dia bisa jalan lagi. Wah itu boleh jadi keturunannya Sarah. Nanti adik-adik yang orang tuanya stroke bisa hubungi Ustadz Ari Wahyudi, insya Allah sembuh itu. Ada yang ya mohon maaf ya kena kanker gitu ya, dia kasih terapi hilang kankernya. Masya Allah luar biasa. Ada yang rabun bahkan hampir buta, dia kasih terapi sembuh butanya. Saya mikir-mikir ini titisannya Sarah atau Nabi Isa ya? Luar biasa. Nanti kita belajar sama beliau. Adik-adik wajib bisa belajar salah satu mata pelajarannya nanti adik-adik mahasiswa ini pelajaran dari Ustaz Ari Wahyudi insya Allah ya. Nah jadi kita kembali ke tema ini, ke materi kita. Jadi begitu sembuh ini Raja Lalim ya, dia langsung lupa bahwa tadi dia habis kena stroke ya. Kenapa dia lupa? Kembali terpesona oleh cantiknya itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu tadi kayaknya saya salah melangkah. Kalau tadi saya melangkah pakai kaki kanan, sekarang saya melangkah kaki kiri. Insya Allah selamat. Apa insya Allah ya? Orang Raja Lalim pakai insya Allah. Tidak pakai insya Allah. Dia bilang selamat. Begitu dia melangkah pakai kaki kiri, setruk betul sebelah kiri. Mati awak ya. Dan kemudian kembali ya sebelah kanannya ini memberi kode kepada guru balangnya, segera minta si Sarah berdoa. Ya. Maka Sarah berdoa lagi. Sembuh lagi ada sekalian. Sembuh lagi. Ya, ini si Raja Lalim. Tapi ya memang dasar laki-laki mata keranjang ya. Sudah 2 kali ada sekalian. Sudah 2 kali ya, disembuhkan akibat doa dari Sarah ya. Masih saja sekali ini dia tidak mau melangkah. Katanya kalau melangkah kaki kanan, kaki kiri ini stroke. Sekarang saya mau langsung lompat peluk dia. Begitu dia lompat tadi dia langsung kaku seluruh badannya. Tinggal matanya yang bergerak-gerak. Dan akhirnya Sarah mendoakan ya. Dan alhamdulillah
sudah sembuh. Setelah itu dia tobat, ini sudah tobat. Raja Lalim ini lalu kemudian mengatakan kepada Sarah, kamu memang wanita yang soleh, kamu memang wanita yang baik-baik, kembalilah kepada suamimu. Dan ini, ya, kata Raja Lalim ini adalah selir terbaik saya, selir tersayang saya. Pokoknya teman pasangan paling disenangi oleh si raja itu. Saya kasih kepada kamu sebagai pembantumu. Sebagai pembantumu karena apa? Karena saya selamat ini. Hampir saya mati ya. Nah, sudah. Pergi sana. Mati kita kalau kamu lama-lama di sini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak dan hadirin sekalian, itulah yang kemudian terjadi. Dan Sarah ini kemudian membawa ya memang ikhtilaf ulama ya. Ada ulama yang mengatakan selir, ada yang mengatakan kemudian istri sahnya raja, ya. Ada yang mengatakan budak ya, atau pembantu. Tapi intinya bahwa yang diberikan kepada siapa Sarah oleh Raja Lalim ini adalah wanita yang agak hitam kemerah-merahan. Artinya tidak seputih Sarah gitu ya. Tidak seputih istrinya Nabi Ibrahim yang pertama. Nah, ya seperti kita lah kurang lebih gitu ya kulitnya. Ya, kalau Sarah itu seperti kaca, tahu kaca? Gelas itu. Kalau dialirin air itu ngalir kelihatan di tenggorokannya. Nah, itu kurang lebih Sarah. Nah, terus kemudian Hajar itu ya kedengaran airnya masuk, ya, tidak terlihat gitu ya. Agak gelap gitu ya. Tidak seputih Sarah. Dan pembantu ini atau selir raja ini namanya siapa dari sekalian? Hajar ya. Dan dalam perjalanan sejarahnya ada di sekalian dirahmati oleh Allah ya, Hajar ini nanti menjadi pembantu siapa? Sarah. Membantu seluruh urusan hari-harinya, mencucikan bajunya, memasakkan makanannya. Karena apa? Karena dia hadiah dari raja dan seterusnya. Dan setelah Nabi Ibrahim dan Hajar ini menjalin pernikahan puluhan tahun lamanya, tidak punya anak juga, akhirnya apa yang terjadi? Sarah ya kemudian memberi usulan kepada Ibrahim, wahai suamiku. Nah, itu kalau bahasa sandiwaranya, atau kalau bahasa film Koreanya Kakanda. Wahai suamiku, ya kita sudah mengarungi perjalanan rumah tangga kita puluhan tahun lamanya. Engkau adalah orang yang baik yang harus mewariskan sejarah kebaikan. Engkau adalah orang yang baik yang harus mewariskan generasi yang baik seperti ini. Aku takut bahwa dari rahimku tidak bisa engkau dapatkan. Maka ya nikahilah olehmu Hajar ini. Mudah-mudahan dari rahimnya engkau mendapatkan keturunan. Dan masya Allah dari sekalian betul saja. Tidak tunggu lama. Ya kayak santri Hidayatullah lah. Begitu nikah bulan depan sudah telat istrinya. Memang ganas. Jadi langsung hamil ya. Langsung hamil Hajar. Dan melihat Hajar hamil ini Sarah secara manusiawi ya, namanya seorang wanita ya. Itu memang fitrahnya terdetak dalam hati terdalamnya, ya Allah, ya, Engkau hadirkan dia ya, janin yang akan melahirkan buah kasih yang akan memperdalam cinta suamiku kepadanya. Sementara aku ini kasihan ya. Masya Allah gitu ya. Dan rupa-rupanya dari sekalian dirahmati oleh Allah ya. Hari berganti akhirnya Hajar melahirkan seorang anak bernama, jangan lagi salah ya, Ishak atau Yakub? Rokib itu nama malaikat. Ini kelas berapa ini? Ya. Jadi siapa? Dari sekarang yang lahir Ismail ya. Ismail ya. Nah, lahirlah Ismail.
Dan puncak daripada rasa cemburunya Sarah ini ketika menyaksikan Nabi Ibrahim begitu bercahaya wajahnya, berbinar kemudian tatapan matanya, dan bersemangat gerakan tubuhnya ketika pulang kembali ke rumah. Dan setiap kali pulang dari mengembala domba kah namanya atau apapun namanya, dia selalu menjadikan putranya Ismail itu sebagai alamat. Nah, ini bapak-bapak yang sudah punya anak rasakan gitu ya. Tadi mohon maaf saya dapat sop agak belakang, itu karena anak bayi itu minta diboboin ya. Diboboin sampai lelap, dilepas, baru berangkat, rupanya tidak dapat sop pertama. Dan kalau pulang dari mana-mana itu pasti yang dicari pertama itu ya si bayi ini. Memang itu fitrah ya, sudah fitrah. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim. Nah, pemandangan ini membuat seorang Sarah ya, yang tadi dia ini kan ratu ini ceritanya, Hajar ini kan pembantu. Ya kalau sudah selesai peluk-peluk anaknya tidur, kan tak mungkin anaknya saja yang disenyumin, pasti ibunya juga kan begitu. Nah, begitulah kira-kira. Nah, Hajar Sarah ini cemburu gitu ya. Beratnya ini dirasa. Ya. Nah, Allah melihat ketulusan seorang Sarah, ya, keikhlasan seorang Sarah mempersilahkan suaminya menikahi Hajar ini, itu sebagai alasan untuk kemudian ya meninggalkan nanti hikmah besar ya. Meninggalkan hikmah besar, yakni apa? Menugaskan Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke lembah Bakkah. Ya. Sementara tetap meninggalkan siapa? Sarah di Palestina. Di sini ada hikmah besar adik sekalian. Orang-orang yang membenci Islam, membenci Nabi, kemudian mengatakan bahwa apa teladan yang diwariskan Nabi Ibrahim kecuali tidak mampu mengendalikan dua istrinya. Ya, ini adalah satu buah paradigma yang keliru. Pemahaman yang salah sekaligus kemudian tidak berdasar. Nabiullah Ibrahim memindahkan Hajar dan Ismail dari Palestina ke lembah Bakkah itu murni perintah Allah, bukan karena cemburunya Sarah, karena perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim juga meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, di Bakkah itu juga perintah Allah. Bukan karena benci kepada Hajar dan Ismail, sama sekali tidak. Kalau mau dikatakan, kalau mau disastrakan itu perasaan Nabi Ibrahim itu menangis darah itu Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar di lembah Bakkah. Bagaimana tidak menangis darah? Tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi kehidupan. Tandanya saja tidak ada. Batu saja ini yang sudah umroh ya. Batu saja di mana-mana. Ustaz sempat agak ngotot waktu itu ya di Mekah ya. Keluar darah mimisan. Agak ngotot tawaf terus pada Ramadan gitu. Pokoknya tawaf lagi. Keluar darah. Saking panasnya begitu ya. Padahal itu lagi agak bukan musim panasnya. Bayangkan ini. Dan kita masih bisa berteduh. Terlalu panas, masuk ke ruangan tempat sa'i itu, Safa Marwah itu seperti dalam kulkas kita. Ya. Lebih lama dari 1 jam bisa beku gitu di situ. Saking dinginnya gitu. Itu masih bau mimisan. Bagaimana dengan Hajar dan Ismail yang masih merah itu? Masih merah. Kalian pernah lihat anak cicak merah itu? Atau anak kucing itu? Kalau kucing sih sudah berbulu ya. Kalau ya anak cicak itu ya, atau anak burung gitu ya. Ya Allah gitu. Merah kena matahari itu langsung kayak kepiting rebus itu. Kasihan. Bahkan langsung meletup gitu, melepuh itu kulit. Masya Allah. Nah, apa Ibro? Ya ini sebagai penutup. Ya, ini sudah mau maghrib, mau isya ya. Sebagai penutup kajian kita malam hari ini, apa Ibro yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ada di sekalian. Nanti setelah sejarah ini terjadi, baru banyak orang yang kemudian berdecak kagum akan betapa besar dan banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya titipkan lewat perintahnya
menugaskan ya, atau memerintahkan Nabi Ibrahim mengantarkan Nabi Ismail dan Hajar ini ke lembah Bakah dan tetap mempertahankan istrinya Sarah di Palestina. Apa hikmahnya? Yang pertama, ya, nanti dari perjalanannya, ya, Hajar dan Ismail kan sudah sering kita dengar kisahnya ya. Setelah melihat anaknya kehausan, Hajar naik ke Bukit Sofa. Ngapain dia? Ya, berharap bisa melihat oase yang bisa diambil airnya. Kalau tidak ada oase, minimal ada kafilah dagang yang bisa dimintai pertolongannya. Nah, seperti itu ya. Ternyata tidak ada. Turun, naik lagi ke Bukit Marwah sampai 7 kali azan. Setelah habis daya dan upayanya, ya, kembali dia terbuyung. Dia mengatakan, ya Allah, kalau memang harus mati, matilah di samping putra saya. Saya ridho, saya ikhlas. Dan begitu kembali ternyata di bawah telapak kaki Ismail mengalir air Zam-Zam. Yang efeknya nanti Bani Jurhum dari Yaman itu datang kemudian bermukim di situ. Ya, menikahlah nanti Ismail dengan anaknya, anak Bani kepala suku Bani Jurhum dan seterusnya. Dan nanti kemudian dari Nabi Ismail ini lahirlah seorang anak bernama Nabi Muhammad, keturunannya ya, yang akan kemudian menjadi Nabi akhir zaman Nabi kita. Nah, sebaliknya Sarah, ternyata Allah memang mau anugerahkan anak juga. Begitu Ibrahim kembali, ya sudah 1 bulan lebih. Ya, bapak-bapak lah yang paling tahu ya. Setelah berpisah 1 bulan dengan istri yang cantik jelita, itu kan luar biasa. Ya. Itu tidak peduli belum mandi, sudah mandi tidak peduli. Itu dan masya Allah jadi. Ya. Jadi ya. Astagfirullah ya. Lahirlah anak bernama siapa? Ayo, bisa kata Yakub? Ya, Ustaz jadi ragu aku ya. Ya, Ishak ya. Bisa kata Yakub? Ya, Ishak ya. Lahirlah Nabi Ishak yang nanti akan melahirkan Yakub, Yusuf ya, dan nabi-nabi setelahnya ya, Musa, Isa ya, dan seterusnya. Apa maksudnya? Apa kesimpulannya dari sekalian? Ya, bahwa siksaan dalam tanda petik, kekejaman dalam tanda petik, ya, ketegaan dalam tanda petik itu sebenarnya dimaksudkan oleh Allah untuk memupuk tauhid Nabi Ibrahim, tauhidnya Sarah, tauhidnya kemudian Hajar, untuk dari rahimnya generasi bertauhid ini nanti lahir para nabi dan rasul yang akan mengajarkan umat manusia ajaran tauhid. Nah, ini kira-kira kajian sirah kita malam hari ini. Insyaallah besok pekan depan kita akan lanjutkan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.